Implementasi kurikulum merdeka merupakan sebuah langkah maju dalam pendidikan Indonesia. Kurikulum merdeka dirancang untuk menjawab tantangan pendidikan saat ini, seperti kebutuhan akan keterampilan abad ke-21 dan perkembangan teknologi pada era 5.0. Bukit Tinggi sebagai kota pendidikan juga terus berupaya meningkatkan implementasi kurikulum merdeka, salah satunya dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. SDN 01 Benteng Pasar Atas sangat mendukung implementasi kurikulum merdeka demi terwujudnya pembelajaran yang adaptif sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta berpusat kepada murid. Saya sebagai seorang pendidik berupaya mendesain pembelajaran yang menyenangkan sesuai perkembangan zaman dengan memperhatikan kesiapan murid, profil murid, minat murid, dan gaya belajar murid sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani SPD, guru kelas 4 SDN 01 Benteng Pasar Atas, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Guru merdeka adalah guru yang berpihak kepada murid, mendesain pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman dan yang dibutuhkan oleh murid, sehingga proses pembelajaran menjadi kegiatan yang selalu dirindukan oleh murid. Sebelumnya, saya mendesain pembelajaran sesuai dengan apa yang saya inginkan, bukan apa yang dibutuhkan oleh murid, sehingga murid kurang aktif dan kurang memahami materi pembelajaran. Akhirnya, tujuan pembelajaran belum tercapai. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik yang telah saya laksanakan dengan judul Baradai di SDN 01 Benteng Pasar Atas, yaitu pembelajaran digital menggunakan e-learning dan multimedia pembelajaran interaktif dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional di SDN 01 Benteng Pasar Atas, Kota Bukit Tinggi. Melalui pendidikan guru penggerak Angkatan 6 Kota Bukit Tinggi, pembelajaran dan pelatihan melalui PMM, serta kolaborasi dengan guru dan rekan sejawat, saya menyadari bahwa pembelajaran yang selama ini dilakukan belum berpusat kepada murid. Setiap murid istimewa dengan bakat dan minatnya masing-masing. Mereka juga memiliki kesiapan, profil, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Untuk mengetahui hal tersebut, saya membagikan angket kepada murid dan melakukan wawancara secara langsung untuk memetakan kemampuan kognitif dan non-kognitif murid serta memetakan gaya belajar murid. Setelah mendapatkan hasil kebutuhan belajar murid dan hasil asesmen kemampuan awal murid, saya mendesain pembelajaran berdiferensiasi dengan membuat e-learning dan multimedia pembelajaran interaktif. E-learning merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan menggunakan bahasa program e-learning. Aplikasi ini memiliki database tersendiri yang bisa mengakses hanyalah siswa atau guru yang sudah diberi akses oleh admin. Aplikasi ini berfungsi sebagai sarana guru dalam memberi materi pembelajaran, tugas, serta kuis yang bisa langsung diakses oleh murid. Untuk mendukung pembelajaran menggunakan e-learning, saya juga membuat multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan aplikasi Canva. Multimedia pembelajaran interaktif didesain seperti game pembelajaran yang menggabungkan berbagai elemen media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi. Elemen-elemen ini disusun sedemikian rupa sehingga murid dapat berinteraksi langsung dengan materi pembelajaran tersebut. Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan harus dibangun dengan suasana yang bahagia dan semangat antara guru dan murid sejak awal sebelum masuk ke dalam kelas. Saya membuat absensi online menggunakan barcode dan foto. Absensi online tersebut berbentuk gantungan kunci yang setelah di-scan diletakkan kembali pada papan "Aku datang, aku pulang", sehingga memudahkan guru dalam mencek kehadiran murid. Assalamualaikum
Kegiatan awal pembelajaran dilakukan dengan berdoa, membaca Al-Quran, mencek kehadiran murid, mengkondisikan kelas, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum memulai pembelajaran, penting dilakukan oleh seorang guru mengintegrasikan kompetensi sosial emosional yang dapat melatih murid untuk memahami dan mengelola emosi diri. Selain itu, guru juga dapat mengetahui bagaimana keadaan sosial emosional murid sebelum memulai pembelajaran. Nah, anak-anak ibu, sebelumnya kita sudah belajar tentang energi, ya. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan energi? Oke, silakan Izan. Kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Ya, bagus. Kita Liza ya. Setelah melakukan apersepsi, tujuan pembelajaran harus disampaikan kepada murid agar terlaksana pembelajaran yang lebih terstruktur, bermakna, dan berorientasi pada hasil yang diharapkan. Dan perubahan energi apa yang terjadi? Siapa yang bisa? Oke, silakan Hazel. Energi kimia menjadi energi gerak. Iya, pintar. Setelah melakukan stimulus pada murid, guru membimbing murid untuk membuka LKPD pada e-learning sesuai dengan gaya belajar untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Dalam kegiatan pengumpulan data, murid mencari informasi sebanyak-banyaknya melalui aplikasi e-learning dan multimedia pembelajaran interaktif disesuaikan dengan gaya belajar murid. Untuk kelompok visual dengan tampilan video yang menarik dan penuh warna, kelompok auditori dapat mendengarkan audio pada multimedia pembelajaran interaktif untuk mendapatkan informasi. Sedangkan kelompok kinestetik, murid dapat melakukan praktek langsung tentang perubahan energi. Murid dapat memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kelas untuk melakukan praktek langsung tentang perubahan energi. Setelah murid mengumpulkan informasi, guru mendampingi murid dalam tiap kelompok untuk mengolah data dan menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan gaya belajar murid. Pada kegiatan ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau, yaitu barek samo dipikuah, ringan samo dijinjang. Artinya beban berat dipikul bersama, sedangkan yang ringan dijinjing bersama. Ungkapan ini menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama, serta kebersamaan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Kelompok visual membuat poster perubahan energi pada aplikasi Canva. Kelompok auditori membuat lagu mengenai perubahan energi, sedangkan kelompok kinestetik membuat mini vlog tentang perubahan energi dengan berbagi tugas menjadi vlogger, kameramen, dan sutradara. Tahap selanjutnya, murid melakukan verifikasi dengan melakukan presentasi hasil diskusi dan mendapat tanggapan dari kelompok lain. Kemudian, murid mengerjakan asesmen formatif yang ada pada e-learning. Nah, kita sudah di penghujung pembelajaran kita hari ini ya. Kita akan simpulkan bersama apa materi yang sudah kita pelajari. Jadi perubahan energi itu apa artinya? Ayo. Apa itu yang dimaksud dengan perubahan energi? Ayo silakan Rohan. Perubahan bentuk-bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Iya, pintar. Di akhir pembelajaran, murid melakukan refleksi tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Aplikasinya keren, Bu, dan saya semangat belajar. Demi terwujudnya pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan, mari Bapak Ibu guru hebat kita terus berinovasi untuk menciptakan merdeka belajar dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan mengintegrasikan teknologi dan kompetensi sosial emosional. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.